Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berkumpul lagi di tempat ini, kita memuji nama Tuhan. Di hari yang indah ini, di hari yang istimewa ini, beda dari minggu-minggu yang sebelumnya. Hari ini kita merayakan hari raya Paskah, hari kebaktian Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita mau berdoa, kita mau tunduk kepala. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, semua anugerah-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami ya Bapa. Kini kami datang ya Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kamu siapkan hati kami ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami selama ini. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus, Kaulah segalanya.
Haleluya, amin Bapak. Buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada amin ya. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru ya. Amin. Saya mau Bapak Ibu nyanyi wo oh oh wo oh oh, begitu bisa ya? Ya, nanti kita coba ya. Allah bangkit, kita mau bersorak ya. 1, 2, 3. Wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh. Sekali lagi, wo wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh. Sekali lagi, belum semuanya. Oi, wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh. Wo oh oh, wo oh oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu, tunjukkanlah kuasamu ya Allah. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau katakan Allah bagi, Allah bagi bersorak. Hey, hey, Allah bagi bernyanyilah. Kalau kita bangkit berdiri lagi, bisa nggak? Biar lebih semangat ya. Kita puji nama Tuhan. Allah bangkit loh hari ini. Wow, lagi ya. Wow, oh, oh. 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 Kerahkanlah kekuatanmu ya Tuhan.
dahsyat di tempatku. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan.
perlu kita sadari bahwa kebangkitannya Tuhan Yesus itu membawa pengharapan yang baru buat kita semua. Kita mendapatkan hidup yang baru. Bahwa dengan kebangkitannya kita tidak jadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan akan memberkati kita semua, amin. Tuhan akan melindungi kita, amin. Puji Tuhan. Kalau musim akan selalu berganti ya, tetapi kasih Tuhan akan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, amin ya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
juga pemain musik juga mau mengangkat tangan kita semua. Kita mau akan I worship you Bapa. I worship you Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my soul, with all of my I love you Jesus. I love you. I love you, worship you. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. I worship you Jesus. I worship you. Mari kita mengundang Roh Kudus untuk datang hari Tuhan. With all of my heart, with all of my soul, I love you, worship you. I worship you, Jesus. I worship with all of my heart, with all of my soul. I love you, worship you. With all of my heart, with all of my heart, with all of my soul. I love you, worship you. Mari kita mau mendengarkan. Mari kita mau undang Roh Kudus. Ya Tuhan, puji nama-Mu ya Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kini kami terlahir baru ya Bapa. Suatu anugerah yang tidak akan bisa diberikan oleh orang lain ya Tuhan. Kini kami mau berdoa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart, with all of my soul, I love you, worship you. Saya kembalikan, I worship you, Jesus. I worship you. With all of my heart, with all of my soul, I love you, worship you. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah perayaan Paskah, di mana hari ini adalah kebangkitan Yesus 2000 tahun yang sudah lewat. Yesus sudah mati dan bangkit
untuk menyelamatkan kehidupan kami semua. Kami yakin sesuai dengan sabda-Mu Tuhan, bahwa 2-3 orang berkumpul atas nama Yesus sebagai Tuhan, Engkau hadir. Engkau Maha Kuasa, omnipoten, Engkau Maha Tahu, omniscience, dan kami yakin Tuhan, Engkau tetap hadir di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Kita bersyukur di tahun 2022 di dalam istilah pemerintah bahwa COVID-19 sudah melandai dan mereka sudah bebas pulang mudik. Kemarin saya ke Jakarta, sudah mulai sepi Jakarta. Dan pada hari perayaan Paskah ini dan Jumat Agung dengan tema kematian yang menyelamatkan. Kematian, seseorang mati sebagai pahlawan agar negara dan bangsanya merdeka, itu bisa jadi. Seorang ibu yang pada waktu anaknya mau dihukum mati karena jahat, karena tindak pidana yang terlalu berat di depan gereja. Saya dengar dari seorang pendeta dari Domba Kecil, waktu anak itu mau dihukum mati, digantung, ada lonceng yang berbunyi. Kalau lonceng itu berbunyi terus sampai berhenti, berarti anak itu mesti dihukum mati. Tapi kalau lonceng itu tidak berbunyi, anak itu bebas dari hukuman mati. Seorang ibu tidak sampai hati kalau dia melihat anaknya dihukum mati. Pada waktu saya mendengar cerita dari Domba Kecil, cerita anak-anak, pagi-pagi ibunya naik ke atas gereja, tidak seorang pun yang tahu. Sebelum lonceng itu dibunyikan dan orang sudah kumpul, dia sudah pegang gandulan kunci itu. Gandulan besi yang bisa bunyi. Dia pegang, dia peluk. Begitu lonceng dibunyikan, enggak bunyi sebab kena badan itu ibu. Dan pada akhirnya saudara sekalian, karena terlalu banyak benturan-benturan ibu ini pada besi sehingga lonceng itu tidak berbunyi, dan ibu itu meninggal dunia. Pada saat itu lonceng tidak berbunyi, maka anak yang mau dihukum mati dibebaskan. Dan begitu diperiksa apa penyebabnya sampai lonceng itu tidak berbunyi, ada seorang ibu mengorbankan jiwanya untuk keselamatan anaknya. Itu bisa terjadi. Dalam sebuah pasukan, prajurit-prajurit rela berkorban, mempertahankan garis pesan agar di garis belakang bisa diselamatkan dan mereka gugur. Itu bisa terjadi. Itu hanya ruang lingkup kecil. Tapi kematian Yesus ruang lingkup besar dunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Diberikan, dikorbankannya Yesus. Kematian terjadilah sesuai dengan nubuatan dari Alkitab dan Yesus mati di kayu salib. Tapi kematian Yesus menyelamatkan manusia di dunia. Bukan untuk satu keluarga, bukan untuk satu negara. Dunia ini diselamatkan. Keselamatan, kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus bukan secara sosial politik, tetapi keselamatan bagi hidup kita dalam kehidupan yang akan datang. Sebab Alkitab bilang upah dosa itu maut atau kematian. Dan di Alkitab juga katakan sedangkan manusia itu tentu satu kali akan mati, setelah mati datang hukuman. Yesus hadir
Dia berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan, menebus dosa manusia. Menyelamatkan saudara. Artinya kematian Yesus menyelamatkan hidup saudara dan saya dan dunia ini. Amin. Sehingga di atas kayu salib, Yesus berkata, tetelestai, artinya sudahlah genap. Artinya sudah digenap firman Tuhan yang dinubuatkan ratusan tahun bahwa Yesus mati untuk manusia, digenapkan di kayu salib. Sudah genap. Sudah genap. Yesus sudah mengampuni dosa kita. Dan Yesus dikubur. Pada saat dia mati, dikubur di bukan kuburan tanah yang digali, tapi gunung batu yang dibobok. Seperti kalau tidak salah di Toraja juga gunung batu yang dibobok, ditaruh jenazah yang sudah dibalsem. Nah, tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Alkitab bilang, Yesus bilang, kamu robohkan bait Allah, tetapi pada hari yang ketiga akan bangun kembali. Kamu menyerahkan anak manusia ke tangan orang berdosa, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Apa yang Yesus katakan digenapi. Sebab Yesus adalah firman Allah. Amin. Amin. Dia logos. Dia firman Tuhan. Logos bisa berarti perkataan, bisa berarti ilmu. Tetapi Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 1, logos berarti firman Allah menunjuk kepada pribadi Yesus. Dan pada hari yang ketiga, pada saat Yesus mati, dia dikubur. Dia dikubur. Kita baca Lukas 24, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ayat yang kelima, 6, kita baca supaya jelas. Orang berkata, Pak Pendeta, Tuhan Yesus, Tuhannya Bapa itu mati hidup kembali. Iya, siapa yang ngomong? Alkitab yang bicara. Amin. Bukan kata pendeta, bukan kata gereja, Alkitab. Ini adalah firman Tuhan. Alkitab yang ngomong, Alkitab yang bicara. Bukan kata pendeta, pendeta menyalurkan, menyampaikan, Alkitab yang ngomong. Kita baca. Lukas pasal 24 ayat pertama. Tetapi pagi-pagi benar hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka, artinya dibalsem, ya. Dulu jenazah itu dibalsem supaya enggak berbau busuk. Mereka mendapatkan batu sudah terguling dari kubur. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Di sini mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Pada waktu Yesus mati dikubur. Pada hari yang ketiga wanita itu datang ke kubur, dia buka batu, dia buka dan lihat, dan tidak ada mayat Yesus. Ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu keheranan. Karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan, malaikat Tuhan. Ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Amin. Jadi begitu Maryam, para wanita mau ke kubur, pintu kubur sudah tergolek di dalam Matius katakan. Dia lihat jenazah atau mayat Yesus sudah tidak ada. Dan ada malaikat Tuhan berkilauan. Mereka takut. Ketakutan. Tapi pada saat mereka ketakutan dia katakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup? Artinya Yesus sudah hidup. Apakah kamu tidak dengar pada waktu di Galilea Yesus diserahkan anak manusia, pada yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit. Jadi kita punya Tuhan bukan Tuhan yang mati.
Memang Tuhan yang mati, Yesus yang mati menyelamatkan kita, tapi orang bilang mati nggak hidup lagi. Tapi Tuhan yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, tapi pada yang ketiga kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup kembali pada hari yang ketiga. Amin. Amin. Hari yang ketiga dia bangkit kembali. Ada orang berkata sama saya ngomong, waktu saya di Tenggara Timur, pendeta, Yesus enggak mati. Siapa bilang? Yesus mati, saya bilang. Ada yang bilang diganti sama orang lain. Enggak ada, Alkitab tulis enggak ada yang diganti sama orang lain. Enggak diganti sama muridnya. Yesus memang mati di kayu salib. Sampai di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seorang penjahat mengolok-olok Yesus, seorang penjahat lagi yang satu, dia bilang, ingatlah Tuhan, kalau engkau masuk di Firdaus. Jadi yang satu ini bertobat. Hari ini juga kamu sama aku ada di Firdaus. Dan terakhir Yesus berkata, sudah genap. Tugas Kristus untuk menebus, menyelamatkan manusia sudah selesai di kayu salib. Dan pada hari ketiga dia bangkit, dia naik ke surga. Hari yang ke-40. Jadi kita punya Tuhan, Tuhan yang bangkit, yang hidup, yang hadir di antara saudara. Amin. Dia hadir. Suatu saat memang ada murid-muridnya yang kagak percaya. Mana mungkin orang mati bisa bangkit lagi. Ruangan tertutup. Ruangan tertutup. Ruangan tertutup, rapat. Mereka berkumpul. Saat itu buat jemaat Kristen sulit sekali untuk bertemu mengadakan ibadah. Tertutup. Thomas bilang kalau saya sudah lihat tangannya, apa saya percaya. Pada saat ruang tertutup, mereka berkumpul, Yesus tahu-tahu masuk, ada dia. Kok kenapa Yesus bisa masuk lewat tembok? Sebab dia Tuhan, sebab dia Allah, tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Amin. Dia hadir dimanapun saudara berada. Waktu Yesus ketemu sama Thomas, sama para murid, dia berkata, Assalamualaikum. Damai sejahtera. Salam alaikum. Salam damai sejahtera. Dan murid-murid kaget, oh Yesus hadir. Thomas hadir. Thomas lihat perut yang pernah ditusuk. Dia lihat tangan yang pernah dipaku. Pada saat dia lihat bukti Thomas, baru dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Thomas mengakui Yesus sudah bangkit. Amin. Amin. Dan selanjutnya Yesus berkata, di kemudian hari setelah Yesus naik ke surga, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya bahwa Yesus bangkit. Amin. Berbahagia. Kita tidak melihat peristiwa itu. Orang pergi ke Yerusalem cuma dikasih tanda, nih di sini dulu pernah Yesus di kayu salib. Kira-kira di sini tempatnya. Ada yang bilang kira-kira di sebelah sana Pak, itu bekas Yesus di kayu di Bukit Golgota. Ada yang bilang di sini Pak tempatnya. Tempat aja saudara belum pasti tempatnya. Yang kita tahu pasti memang Yesus disalib mati, saudara sekalian. Dari kematian Yesus menebus dosa saudara. Manusia lahir hidup dan suatu saat akan mati. Tidak ada manusia yang kekal atau abadi hidup dunia. Tetapi di dalam Yesus, yang percaya Yesus, di balik kematian ada hidup yang kekal. Amin. Amin. Ada kalanya kita di tengah-tengah COVID-19 2020-2021. Pengharapan kita sudah mulai pudar hilang, bimbang. Sama seperti seorang janda di kota Rahim. Saya janda, ditinggal suami. Tahu-tahu anak yang saya harapkan mati. Pada saat anaknya digotong menuju ke tempat pemakaman peristirahatan yang terakhir. Ada yang bunyi tuh, si matupang, siang malam tunggu panggilan, dimatikan dulu TV-nya. Kedengeran saya. Ya. Jadi kalau pada waktu ibadah, saudara dengar suara Tuhan, firman Tuhan. Waktu memuji Tuhan,
Tuhan mendengar suara saudara. Amin. Jadi Tuhan mendengar suara saudara waktu memuji Tuhan, waktu firman Tuhan, saudara dengar firman Tuhan. Itu dibagi dalam dua. Biar yang memiliki si mati upang itu siang malam tunggu panggilan, matiin dulu ya. Kalau nggak matiin, kasihin saya aja. Dan saudara, iring-iringan ini jenazah, ketemu Yesus, stop. Suruh berhenti di tempat itu. Orang heran. Orang mau digotong, jenazah digotong, mau dikuburkan, Tuhan suruh stop. Pada saat-saat yang seperti itu digotongan, Yesus berkata, bangkitlah hai pemuda. Hidup lagi, kembali lagi. Pemuda yang sudah mati, yang siap dikubur, hidup kembali. Mengapa dia bisa hidup? Sebab Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dia membuktikan pribadinya sebagai Tuhan dan Allah, sebagai Mesias, bahwa dia sanggup menghidupkan orang mati. Dan soal kematian dan bangkit kembali, dia Allah, dia sanggup. Apapun dia kerjakan, Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidup di dunia ini. Baru janda itu yang pengharapannya mati, ya udah hilang, hidup kembali. Anak yang sudah hidup kembali. Kita pada saat ini pengharapan kita seringkali loyo, lemah, merosot. Begitu hebatnya dampaknya COVID-19 itu pada ekonomi, pada keluarga, pada situasi pekerjaan dan yang lainnya. Tapi apapun dampaknya dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan masih ada dan sanggup menopang saudara. Amin. Dan saudara, hari ini dia sudah bangkit. Kita punya Tuhan yang hidup. Ada lagi saudara sekalian, waktu Lazarus sakit, tahu-tahu Yesus bilang, murid, itu saudara kita Lazarus sakit, kita ke sana kita doakan. Cuma Tuhan Yesus bilang, biar dia tidur kok. Dia bilang, berarti juga bangun. Kita ke sana, ke rumah Maryam dan Marta. Tahu-tahu dalam waktu 4 hari sudah dikubur di lubang kubur. Sudah berbau busuk 4 hari. Orang menangis. Dan Yohanes 11:35 katakan, maka menangislah Yesus. Sebagai manusia dia turut berduka. Tetapi dia menangisi jiwa-jiwa. Dia harus yakin bahwa di hadapan dia ada Mesias. Ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia. Lalu dia katakan pada muridnya, singkirkan batu itu ke pinggir. Disingkirkan batu itu ke pinggir. Sebelum Lazarus bangkit, yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya Yesus hidup dan bangkit hadir, dia akan melihat mujizat Allah. Amin. Amin. Sekarang saya sudah enak. Kalau jam 12 malam saya berdoa, saya terangin semua. Saya berdoakan tiap keluarga. Saya berdoa enak. Terang, itu tugas seorang hamba Tuhan mendoakan jemaatnya. Apapun situasinya. Lewat doa Yesus bangkit, biar jemaat bukan saja dikuatkan, tetapi hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Jangan takut menghadapi masalah ke depan. Yakinlah bahwa Allah masih ada dan Yesus hadir, dia sanggup menopang hidup saudara. Kalau Tuhan campur tangan, dia tidak pernah gagal. Manusia kita bisa gagal, tapi Tuhan menolong saudara, dia tidak pernah gagal. Waktu lubang kubur dibuka, saudara, tentunya Lazarus nggak bisa bergerak. 4 hari udah berbau busuk. Yesus bilang, hai Lazarus, keluarlah engkau. Lazarus langsung keluar, hidup kembali. Kenapa Lazarus yang sudah 4 hari berbau busuk bangkit kembali sebagai manusia biasa?
dengan ucapan, "Hai Lazarus, keluarlah engkau." Mengapa? Sebab Yesus adalah firman Tuhan. Apa yang diucapkan oleh firman Tuhan tidak akan kembali kosong, akan terjadi. Amin. Makanya kalau kita lihat ayat Bilangan 23 ayat 19, bahwa Allah bukan seperti manusia pendosa. Apa yang disampaikan Allah akan digenapinya. Yesaya 55 ayat 11, apa yang disampaikan Allah tidak akan kembali kosong, akan digenapinya. Matius 24 ayat 35 katakan, langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Makanya hidup kita sebagai manusia yang beriman harus ada santapan rohani. Matius 4 katakan, ayat 4, bahwa hidup manusia bukan oleh roti, bukan oleh makanan saja, tapi manusia hidup oleh firman Tuhan. Di mana ada firman Tuhan, di situ ada pegangan jemaat. Di mana jemaat memegang firman Tuhan, di situ Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kita mau sehat. Kita mau gagah. Memang ukuran dari alami itu, mulai 50, 60 itu merosot kekuatan kesehatannya. Sebagai seorang beriman kita minta sama Tuhan. Matius 7 ayat 7 katakan, minta akan diberi, ketuk akan dibukakan. Kita minta sama Tuhan dalam usia yang 50 tahun ke atas, beri kekuatan supaya hidup saya berarti bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Lazarus hidup kembali. Hidup kembali. Mustahil bagi saya, bagi manusia. Tapi bagi Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Yesus, apa yang diucapkannya digenapi sebab Dia adalah firman Tuhan. Yairus, tokoh rumah sembahyang orang Yahudi, dia tahu anaknya sakit, dia cari Tuhan. Dia bawa Tuhan, dia ambil Yesus, dia bawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya anaknya sudah mati. Tuhan Yesus ajak Yakobus, Yahya, ya, Yohanes, dan dia jaga 3 anak Petrus, dia jaga. Ini muridnya diajak ke dalam. Pada waktu anaknya itu sudah nggak ada napasnya, Tuhan bilang, Talita kumi, bangunlah hai budak perempuan, bangun, bangun. Udah mati bangun. Kenapa anak ini bisa bangun? Sebab Yesus firman Tuhan. Apa yang diucapkan Yesus akan terjadi dalam hidup kita. Sebab Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya agar dia datang supaya hidup saudara berkelimpahan sejahtera. Berkelimpahan damai. Berkelimpahan berkat. Agar hidup saudara bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Talita kumi. Coba buktikan kalau anak itu hidup, kasih makan, dia makan, tandanya orang itu hidup. Jadi kebangkitan Yesus itu meyakinkan, menguatkan kepada kita bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga menyatakan pribadinya sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Supaya iman saudara tidak sia-sia. Rasul Paulus katakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, iman kita sia-sia. Tapi kalau Yesus dibangkitkan, iman kita tidak sia-sia. Makanya di dalam 1 Korintus katakan, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-55. Hai maut, maut, kematian, kematian, di manakah racunmu, sengatmu? Ayat 57, syukurlah kepada Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita mesti jadi Kristen, jadi anak Tuhan yang menang menghadapi masalah. Sebab Tuhan sudah menang di kayu salib. Amin. Amin. Jangan mundur. Punya masalah, maju terus, yakinlah. Saudara harus jadi pemenang. Dan terus saudara sekalian, sampai di ayat yang ke-58, 1 Korintus 15 saya katakan, apapun yang saudara kerjakan di gereja tidak sia-sia. Saudara jadi WL tidak sia-sia, Tuhan hidup, Tuhan reken apa yang saudara kerjakan, pahala saudara kerajaan surga. Saudara korban buat hamba Tuhan, masukkan di dalam peti perpuluhan, Tuhan reken persembahan saudara.
Dia nggak mau utang budi. Diperhitungkan sama Tuhan. Sejauh mana iman kita, sejauh mana pelayan kita, sejauh mana pengorbanan kita. Kalau kita menjalankan hidup kita sepenuh pada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin. Kemarin saya ngomong-ngomong sama Pak Awang, hati saya tersentuh. Saya kaget, saya terharu juga. Pak Awang mainnya apa sekarang panti asuhan. Ada 30 anak-anak, baru pertama kali 30 anak-anak. Panti asuhan kan makannya sumbangan dari orang. Dia bilang, papi pada suatu saat, dia bilang, pada suatu saat papi, nggak ada beras. Nggak ada makanan, saya tuh nggak ada. Ini 30 anak. Persis seperti kawan saya melayani di Sidai, orang-orang stres. Dia juga pernah menghadapi itu, tapi Tuhan buka jalan. Sampai sekarang jadi besar. Sampai sekarang diresmikan oleh Bupati Sukoharjo. Panti rehabilitasi Sinai. Dan Pak Awang sekarang di Jogja, panti asuhan. Coba saudara bayangkan 30 anak masih kecil-kecil. Perlu diisi makanan, beras gak ada. Dia kasih tahu sama Darli istrinya, ingat papi katakan, apapun yang terjadi, jangan bersungut-sungut, tetap berdoa, berdoa. Papi juga ngalamin seperti itu. Papi di Cikarang kita lebih hebat dari kita, ngalamin. Aduh saya juga udah stres, papi, saya udah stres. Dia berdoa. Pada saat dia berdoa, dengan tidak disegala tahu-tahu Tuhan buka jalan. Ada orang bawa mobil, pas berhenti di depan panti asuhan dia masuk ke dalam. Orang itu orang Sumba, dia bilang. Ya dia bawa anak dua, satunya kulit putih, satunya kulitnya hitam, dia bilang. Sebab ibunya orang Sumba, dia bilang. Jadi bagus kan belentang-belentong itu kita Bhinneka Tunggal Ika, amin. Amin. Enggak semua kita kalau bapaknya putih, ibunya putih, anaknya semua putih, belum tentu. Ada yang bule, ada yang hitam, ada yang coklat. Itu bagaimana Tuhan memberkati kita, saudara sekalian. Buktinya saudara saya semua putih, saya geseng kena matahari hitam gitu. Dia bilang, ini apa panti asuhan dia? Saya mau kasih beras, dia bilang, 2 karung. Dia kasih beras, aduh terima kasih. Dia kirim telur, aduh. Papi terima kasih sama Tuhan. Benar apa yang papi katakan, jangan takut, berjuang terus, berdoa terus, berdoa terus. Memang kalau saya setiap malam berdoa di tempat ini, apalagi suasana tempatnya terang, saya nyalain semua, saya berdoa. Sebab doa adalah khasiat, merupakan khasiat bagi orang percaya. Tuhan pasti buka jalan untuk kita sekalian. Amin saudara sekalian. Elia sanggup menjadi nabi. Bisa api turun dari langit. Tepung segenggam minyak di botol. Bisa mengenyangkan dalam waktu 3,5 tahun. Doa. Apakah tadi pagi saudara sudah berdoa? Apakah saudara sudah berdoa? Iya. Berdoa sangat penting. Artinya berdoa itu kita ngomong sama Tuhan, minta sama Tuhan. Seperti saudara minta sama orang tua saudara. Saya pernah melayani di orang-orang di Tanah Israel. Saya khotbah dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Pame saksi, anak gua, dia bilang lu tahu nggak? Dia bilang Moksu, anak gua sakit, dia bilang, gua berdoa sama Tuhan, Tuhan anak gua sakit, sembuhkan, sembuh. Doa ini serta iman, terjadilah mujizat Allah, amin. Dan 30 anak yang diasuh pawang, ada yang ngirim beras, ada yang ngirim telur. Ya bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Kebetulan pemilik itu sedang keluar negeri, saudara sekalian. Saya juga punya teman, Yayasan Sinai, yang dulu pernah sini Atta sama Titus. Dari di rumah kontrak sampai punya rumah, sampai punya tanah 3.000 meter. Dibilang itu terjadi semua berkat Tuhan. Berapa jemaatnya sekarang? 400 orang.
400 orang bukan panti asuhan, orang stres semua. Orang stres semua. Kalau saudara ke Solo, saya ajak ke sana. Saudara bisa tertawa sendiri, tapi jangan pulang tertawa sendiri. Makanya kalau kita ketemu orang-orang stres di Sinai, itu merupakan ucapan syukur pada kita. Kita bersyukur pada Tuhan, saya nggak seperti dia. Coba kalau seperti dia, saya nggak bisa apa-apa. Orang stres, karena itu depresi, jadi sarafnya terganggu, korslet. Jadi kena penyakit jiwa. Makanya ibu-ibu jangan sampai stres menghadapi keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Tetap bersuka cita, sebab itu obat yang manjur. Amin. Jangan sampai di Sinai. Banyak jemaat yang di Sinai. Orang yang sarjana ekonomi juga ada di Sinai. Orang yang ekonomi kuat juga ada di Sinai. Kalau di rumah ngedawang, ngomong sendiri. Kaum ibu, Tuhan sudah bangkit. Kaum bapak, Tuhan sudah bangkit. Remaja sudah bangkit. Kalau saudara stres, jangan ngelamun. Jangan banyak pikiran. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Di mana ada pujian, di situ ada kekuatan. Amin. Amin. Pujian, nyanyi. Jim ame aja gak bisa bahasa Indonesia. Ya dia nyanyi, dia bilang saya ini, dia bilang ikut Tuhan udah puluhan tahun banyak masalah. Tapi saya tetap sehat, udah umur 70-80. Kenapa Jim? Saya kalau sulit atau susah saya nyanyi buat Tuhan. Nyanyi buat Tuhan, bisa Jim, nyanyi. Yesus, så har you. Sesang minggu di wingdao. Tang wo you go swe selai peng you. Yesus så har you. Yesus, sobat yang baik. Tiada sobat seperti Yesus. Amin. Amin. Waktu susah dia tolonglah. Waktu susah dia tolong. Tidak ada sobat seperti Yesus. Sobat di dunia gampang tinggalkan saudara. Sobat di dunia gampang melupakan saudara. Tapi Yesus sebagai sahabat setia, dia tidak pernah melupakan saudara. Amin. Amin. Jadi saya tahu. Saya pun punya problem, punya masalah. Apalagi hidup dengan iman. Tiap bulan gak ada daftar gaji. Covid dari 2021 sampai sekarang. Sampai bagaimana pada Timotius hidup dari mana? Khotbah gak bisa. Khotbah di gereja lain gak bisa. Yang lain juga gak ada kebaktian. Dia bilang. Bagaimana Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Kalau seandainya ada kesulitan, jangan bersungut-sungut. Jangan. Jangan bersungut, jangan ngomel. Jangan. Tetap bersuka cita. Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Amin. Saya rasa kita sudah melewati 2020, 2021, 2022. Menyongsong ke depan. Yesus sudah bangkit. Saya mau bangkit iman saya. Saya mau bangkit usaha saya dan pasti Tuhan berkati. Yang sekolah, saya mau bangkit sekolah, saya mau majukan ilmu. Supaya saya sebagai remaja punya masa depan yang cerah. Amin. Itu semua berkat Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, jadilah Kristen yang kuat. Kristen yang tabah. Saya bilang, orang bilang, Bro Timotius jangan kemana-mana. Ada sahabat-sahabat saya teman, Bro Timotius udah di mana? Saya di Taman Anggrek. Waduh, Taman Anggrek sepi tuh tahun 2021. Bro Timotius di mana? Ada Citraland. Citraland sepi. Tetap kita bersuka cita. Ya jalan-jalan saya percaya Tuhan ada. Ada yang tanya, Bro Timotius di mana? Saya di kereta. Nih, penumpangnya cuma saya sendiri. Saya percaya. Dalam setiap langkah hidup saudara, kita punya Tuhan. Kita bersandar pada Tuhan.
Kita tidak punya uang, punya Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin. Uang tidak bisa menyelamatkan saudara. Tidak. Uang jumlah yang besar. Kalau pada waktu kita sakit dokter angkat tangan, nggak bisa menyelamatkan saudara. Tapi Yesus menyelamatkan saudara. Kita bersandar menuju pada Tuhan. Hidup berjalan terus. Kita tidak tahu kapan hidup manusia itu berhenti. Yang saya tahu, Yesus bangkit, dia sedang tepat dalam kerajaan surga. Amin. Jangan takut menghadapi masalah. Yakinlah saudara punya Tuhan Yesus. Dia hidup, dia hadir, Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Kita sama-sama masuk dalam doa. Nanti singer maju ke muka. Kita akan nyanyikan nyanyian Manis Kau Dengar, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan kami sudah beritakan, Yesus bangkit. Yesus sudah hidup, pada hari ketiga dia bangkit dan hadir di tempat ini. Kami yakin Immanuel, Allah tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hari raya Paskah kami sebagai hamba-Mu akan memberikan telur kepada jemaat yang berisi ayat. Biarlah ayat-ayat ini memberikan kekuatan kepada Tuhan, kepada kami semua. Tuhan, berkatilah ayat-ayat ini. Berkatilah kepada seluruh jemaat. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati telur yang berisi ayat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Segala puji bagi Allah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nanti Pak Tia sama Pak Simamora bagikan telur dulu. Kita ajakan nyanyian Kudayung-dayung. Saudara sudah diberikan telur. Setiap ada firman Tuhan ada persembahan. Apapun yang berikan bersumber dari Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Siapkan persembahan saudara, Tuhan memberkati saudara. Nanti Ibu Burdianti sama Ibu Yeti Sibilat jangan persembahan yang pertama dan kedua. Kita nyanyian begitu besar kasih Allah pada kita. Tuhan merubah
Janganlah khawatir kamu tentang apa yang hidup, ya. Jangan kamu khawatir, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang kehidupan yang sekarang ini. Terus terang saya dari mulai hari Senin yang lalu sampai sekarang mas saya kambuh. Mas saya kambuh, saudara sekalian, karena saya pulang dari Glodok tuh beli nasi gudeg, mungkin pedas. Terus saya beli taipan, saya beli itu apa? Itu goreng gitu apa? Talas goreng yang dicincang itu, masakan Tionghoa itu digoreng. Ada 3. Habis makan itu sorenya saya sambil lihat nonton TV, 3 gede-gede saya telan semua habis. Terus saya mekar. Waduh. Besokannya melilit. Ya kalau sakit mah ya obatnya sih nggak jauh dari omeprazol, lansoprazol, ya esomeprazol, lansoprazol, Nexium, ya. Saya Selasa pergi ke Pasar Baru, ke toko obat. Saya bilang, saya biasa ya beli obat, ya. Saya minta Lancet, isinya lansoprazol dulu, yang dipecah-pecah, yang isinya 3, 5, saya beli 20 jadi 1. Sebab kalau selebar 150, kalau yang 5 jadi 1, 3 jadi 10 itu cuma 90.000. Saya beli itu. Sama saya beli Cefacin buat pankreas. Minum itu udah mendingan. Terus rasanya masih sakit, tapi udah mendingan, udah nggak sakit. Cuman masih kerasa sakit kemarin. Rupanya pagi-pagi kemarin hari Sabtu tuh saya pergi ke Pasar Baru. Saya bilang saya beli Nexium. Yang buatan Swedia sekarang dibuat Cina, ya. Berapa selembar? Nggak ada yang pecah-pecah. Oh kalau yang luar nggak ada. Dia bilang 210, 10 biji, ya. Tapi saya belum makan. Saya coba Lancet. Malam saya minum, saya berdoa di sini, Tuhan, biar obat yang saya makan ini jadi sarana buat kesembuhan supaya saya bisa layanin firman Tuhan. Begitu pagi, saya bilang, ya puji Tuhan. Perut udah gak sakit lagi, udah sehat, ya. Makanya saya pikir kalau kita makan seraka, takut dimakan tikus, jadi kena sakit mas. Soalnya kulkas saya mati, taruh kulkas kagak ada, apa ini sayang nih 3, disikat aja habis, kembung perut. Tapi saya sekarang sudah sembuh, kemudian Tuhan saya bisa layani firman Tuhan. Jadi saya pikir memang sakit mah itu jangan dianggap enteng saudara sekalian, ya. Obat-obat sakit mah itu tahu ini buat hilangin kembung, saya tahu udah. Tapi tetap kesembuhan dari Tuhan, amin. Itu cuma sarana, kita tahu obat ini buat kembung, ini buat ini, saya tahu. Dari yang mahal sampai yang murah. Tapi ini tidak menjamin kalau tanpa doa tidak akan sembuh. Tapi dengan berdoa, Tuhan tolong ampuni saya kalau saya salah makan ini, seraka makanannya. Mestinya 3, saya bagi BDT 91, Ibu Madari 1. Saya 1 jadi 3. Makan seraka sih itu. Itu talas goreng enak sekali itu. Nah, Tuhan beri kekuatan. Makanya di sini jangan kamu khawatir, memang saya khawatir. Tadi malam, kalau saya kenapa-napa, nggak ada yang tahu. Saya pikir. Makanya dulu saya besuk di jalan layang, si Om sendirian, nanti gampang ada saya kalau kenapa saya teleponin. Siapa yang tahu kalau saya sini ada apa-apa. Tapi saya minta apapun yang terjadi, rencana Tuhan indah pada waktunya. Amin. Amin. Biarpun saya sendiri, tapi saya bersama Tuhan. Kalau malam saya berdoa. Nanti sampai meladai sekali baru kita akan kebaktian doa. Enak doa malam sudah. Kalau berdoa jam 12 itu enak, suasana sepi. Cuman kalau jam 3 memang ramai, ada yang pukul beduk, saudara sekalian. Ya puji Tuhan.
Jadi saya bisa sembuh, bisa melayani Tuhan. Ya, Tuhan campur tangan. Saudara jangan khawatir, jangan cemas, apa terjadi yakinlah Tuhan masih ada dalam hidup saudara. Amin. Kita ketemu minggu depan lagi jam 8 pagi. Belum ada kegiatan yang itu lagi, baru sekolah minggu ya di sini, sekolah minggu. Berarti kalau sudah benar-benar melandai, ya di Kalimantan udah gak pakai masker katanya ya. Udah gak pakai masker di Kalimantan ya. Gak usah di Kalimantan, Cikarang Jati juga saya pergi jarang pakai masker. Iya. Tapi kalau saya nggak pakai masker lewat SGC ada polisi kan gak enak. Si Om masih PPKM nggak pakai masker gak enak. Terus sama sendiri kita masuk dalam doa. Sing hallelujah to the Lord. Dalam ibadah pagi hari ini, Paskah menyatakan kematian kebangkitan Tuhan, dan kami yakin Tuhan, Engkau yang sudah bangkit dan hidup hadir di tengah-tengah kami. Sebab itulah firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati kehidupan mereka, baik yang usaha, dagang, bekerja, Tuhan berkati. Tuhan jauhkan mereka dari segala percobaan, dari segala penyakit, lindungi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati WL, berkati Sigar, berkati para pemain musik, berkati yang jalan kolektor, berkati yang sudah memberikan persembahan telur. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga Tuhan buka jalan. Tuhan berkati saudara kami yang sudah berikan persembahan yang pertama dan kedua. Tuhan Yesus berkati mereka yang sudah berikan persembahan perpuluhan, baik persembahan tangan di peti perpuluhan, dengan berkat yang berlipat ganda. Kami yakin apapun yang kami miliki bersumber dari Tuhan. Kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, lindungi kami semua sampai di rumah dengan selamat. Pulanglah saudara dengan berkat dari Bapa. Kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus dan kiranya Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.